Ringan dan salam sejahtera untuk kita. Bersama kami di Positif Podcast Moderasi Inspiratif. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak sendiri dan sudah banyak narasumber di sebelah saya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penyuluhan kontekstual penyejuk hati mempererat kerukunan. Nah, bagaimana di tengah kehidupan beragama ini, seperti di Indonesia, kita semua tentu mendambakan kedamaian, rasa aman, dan harmoni. Nah, hari ini kita akan berbincang bersama narasumber lintas agama kita di sini untuk bagaimana agama mengajarkan umatnya menjadi penyejuk hati bagi sesama dan memperkuat kerukunan. Nah, baik, kita sebelumnya perkenalkan dulu kembali dari sebelah saya ada Mbak Karin dan Pak Karel, Pak Budi, dan Mbak Maya dan Tuaji. Ya, mungkin mulai dari mendasar terlebih dahulu ini ya. Kita mulai dari Mbak Karin. Oke. Nah, Mbak Karin, apa makna penyejuk hati dalam kehidupan beragama dan bagaimana hal itu bisa memperkuat kerukunan di tengah masyarakat, Mbak Karin? Baik, terima kasih Mbak Nuri atas waktunya. Ya, kita dalam Islam itu kerukunan berarti itu hidup berdampingan. Sama seperti halnya kita di Bali, khususnya kita di Denpasar. Kita pun sudah hidup berdampingan. Ya, seperti contoh kecil sekarang ini kita. Ya, kan kita sudah duduk bersama secara berdampingan, sehingga dengan adanya kita duduk bersama itu terjalinlah kerukunan, kita saling bertukar pendapat, kita saling memahami satu sama lain. Kerukunan itu letaknya di situ, kita saling memahami, kita saling menoleransi apa-apa yang berbeda dari kita. Perbedaan itu bukan dijadikan sebagai selisih, tetapi perbedaan itu dijadikan sebagai penguat untuk kita semua, sehingga terjadilah kerukunan dengan adanya toleransi di dalam itu. Luar biasa sekali. Untuk selanjutnya saya mau bertanya kepada Mbak Maya dengan pertanyaan yang sama. Kalau menurut Mbak Maya, gimana tuh makna dari penyejuk hati dalam kehidupan beragama dan dalam hal itu bagaimana memperkuat kerukunan di tengah masyarakat, Mbak Maya? Iya. Terima kasih Mbak Nuri. Selamat jumpa lagi sahabat Tentim. Siang panas tapi ceria ya, cerah ya. Oke. Mbak Nuri, ini pertanyaan yang memang kadang-kadang kita lihatnya sulit-sulit gampang ya. Soalnya kita bisa bicara secara teori, iya harusnya menyebarkan kesejukan, kedamaian, tetapi kalau udah bersinggungan dengan hati atau harga diri atau mungkin keyakinan tertentu, itu kadang-kadang agak sulit, apalagi di situasi yang begitu ramai begini ya, kadang-kadang yang kecil aja bisa memicu begitu. Nah, ya memang kalau tadi Mbak Karin bilang hidup berdampingan, ya seharusnya kita toleransi dan itu memang itulah sebenarnya kuncinya. Dan agama itu seharusnya menaburkan hal-hal yang memberikan kesejukan, sehingga ketika ada pematik untuk menyala api gitu ya. Itu kesadaran yang didasarkan pada pengetahuan yang benar tentang agamanya, itu membuat kita nggak cepat merespon kayak spiritus langsung jadi kebakaran gitu ya, tetapi kita bisa tenang sedikit dulu, berpikir apa sih seharusnya respon yang seharusnya kita lakukan. Jadi nggak cepat tersulut dengan sesuatu yang mungkin belum tentu benar ya. Kadang-kadang kan yang namanya kabar burung atau hoax itu kan kadang-kadang memicu emosi. Nah, dengan penyuluhan yang menyejukkan itu, kita belajar untuk bisa berpikir lebih bijak dalam merespon segala sesuatu. Itulah yang saya pikir kesejukan yang seperti itu yang membuat kita bisa rukun satu sama lain. Karena kalau kita cepat ngegas terus kebakar begitu ya, belum tahu titik masalahnya kita udah saling senggol dan saling menyakiti akhirnya begitu ya. Kayaknya gitu Mbak Nuri ya. Luar
biasa sekali. Dan sekarang ke Pak Budi dengan pertanyaan sama juga, bagaimana menurut Pak Budi makna dari penyejuk hati dalam kehidupan beragama dan bagaimana hal itu bisa memperkuat kerukunan? Nah, menurut pandangan Pak Budi itu gimana? Baik Mbak Nur, terima kasih sahabat dan tim. Saya berbicara dari perspektif agama Buddha ya. Jadi kita tahu bahwa penyejuk hati itu kan sesuatu yang menyejukkan gitu ya. Artinya apa? Kemampuan kita untuk menciptakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dalam diri kita juga dengan orang lain itu sesuatu yang memang tadi dikatakan tidak mudah ya. Tetapi itu perlu kita lakukan ya dengan tujuan supaya sama-sama sejuk. Nah, dengan kesejukan itulah nanti batin kita ini bisa damai dengan orang lain. Nah, kalau di dalam praktek agama Buddha dikenal yang istilah Brahma Wihara. Brahma Wihara ini ada 4, di mana salah satunya adalah dengan berlatih untuk memiliki cinta kasih. Ya. Kemudian berlatih untuk memiliki rasa welas kasih, gitu ya, welas asih kepada orang lain, juga belajar untuk menumbuhkan rasa simpati, dan satu lagi adalah belajar untuk menjadi orang yang tenang, ya, ketenangan batin istilahnya di tempat kami. Nah, dengan mengembangkan 4 hal ini itu akan memperkuat diri kita supaya bisa menjaga ketenangan dan kerukunan terhadap sesama. Jadi kita bisa lebih toleran. Dengan toleran ini akan mengurangi konflik-konflik yang terjadi, ya, mengurangi konflik yang terjadi sehingga kerukunan agama bisa tercipta. Ya mungkin itu memang harus mulai dari diri kita, bisa disebarkan ke orang lain. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Budi. Dan sekarang saya mau bertanya ke Tu Haji dulu ya. Gimana Tu Haji dengan pertanyaan tadi yang sama, gimana pandangan Tu Haji mengenai penyejuk hati dalam kehidupan beragama dan bagaimana hal itu memperkuat kerukunan di masyarakat, Tu Haji? Baik, Om Swastiastu. Terima kasih Yang Nuri. Kalau kita di Hindu ya, bagaimana sih caranya memaknai penyejuk rode kemarahan? Bagaimana kita bisa mengendalikan kemarahan? Kemudian lobe ketamakan. Mana caranya kita bisa mengendalikan diri tentang ketamakan. Kemudian moho kebingungan, made yaitu kemabukan atau kesombongan, ya. Kemudian matsarya iri hati atau dengki. Nah, dengan kita bisa mengendalikan yang namanya sariku itu, nah musuh di dalam diri kita itu otomatis sudah bisa mengendalikan, kita bisa artinya menjaga kerukunan antara umat beragama, ya begitu. Artinya mengendalikan nama sariku dalam diri kita dulu. Itu sudah bisa diri kita dikendalikan, baru bisa menghormati orang lain. Baik, luar biasa sekali. Untuk selanjutnya nih Pak Karel, gimana Pak Karel menurut pandangan dari Pak Karel? Ya, terima kasih Mbak Nuri. Menurut saya itu dalam pandangan Katolik, penyejuk hati di dalam keberagaman atau di dalam kehidupan masyarakat itu kita melaksanakan cinta kasih. Ketika kita hidup berdampingan dengan orang lain, kita bisa mempraktekkan cinta kasih, saling menghargai, toleransi, juga menyelesaikan setiap persoalan dengan saling musyawarah, saling memaafkan kalau seandainya terjadi perselisihan, menghilangkan dendam dan tidak menunjukkan ego yang berlebihan. Jadi bersikap bijak. Ketika kita saling menghargai, memperlakukan setiap orang sebagai saudara dan tidak membeda-bedakan, disitulah kita saling menghargai antar sesama manusia ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan, semua manusia itu harus sama, punya harkat dan martabat yang sama, yang dimana kita saling menghargai. Walaupun di dalam kenyataan setiap orang itu berbeda. Berbeda wajah, berbeda jenis kelamin, berbeda usia, berbeda suku, ras, golongan, pilihan dan sebagainya. Ketika kita saling mengasihi, saling memaafkan bila ada kesalahan, saling pengertian, disitulah ada toleransi, ada dialog. Ya.
Baik, luar biasa sekali ya sahabat Dentim. Ternyata dalam semua pandangan agama itu pasti memiliki nilai-nilai yang sama dalam mengajarkan kasih, kedamaian, dan saling menghormati. Baik, untuk selanjutnya nih saya akan ada pertanyaan untuk masing-masing narasumber. Nah, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan antara umat menurut kita nih ya, dan bagaimana kita khususnya generasi yang sekarang ini bisa menjadi penyejuk hati di tengah perbedaan. Nah, mungkin mulai dari Tuaji aja ya, bagaimana Tuaji terkait tantangan terbesar yang saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih sekali lagi. Kalau menurut saya ya, pandangan di Hindu itu tantangan terbesar tuh kembali lagi kepada diri kita ya. Karena dijelaskan di dalam Kekawin Ramayana ya, kalau tidak salah bait keempat, raga di musuh mempara rihati tongguangnya dan mata kawan. Artinya musuh terdekat itu di mana? Di dalam diri kita. Di mana letaknya di hati? Kalau di dalam hati itu sudah artinya tidak ada musuh ya, artinya tidak ada beban, otomatis kita bisa menciptakan kerukunan antar umat beragama. Artinya di dalam diri kita sendiri ya. Itu saja. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya ke Pak Budi ya. Menurut Pak Budi nih, apa nih tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan antara umat beragama saat ini, dan bagaimana nih kita khususnya generasi sekarang kita ini bisa menjadi penyejuk hati di tengah perbedaan, Pak Budi? Ya, tentu tantangan terbesar saat ini yang terkait dengan intoleransi ya, kasus-kasus intoleransi, radikalisme ya, interpretasi terhadap ajaran agama yang mungkin terlalu ekstrim ya, dan juga mungkin dipicu kepentingan-kepentingan politik misalnya, itu menyebabkan terjadinya kasus-kasus intoleransi khususnya di Indonesia kita tahu ya. Nah, kemudian juga mungkin disebabkan ya karena pemahaman tentang agama yang belum tepat ya, belum benar. Jadi hal tersebut semakin menyebabkan intoleransi terjadi, pandangan radikalisme muncul. Jadi kembali lagi ke generasi muda saat ini, tentu saja mereka yang masih tahap belajar, ingin mencari tahu ini perlu mendapat pembinaan yang tepat sehingga mereka berpegang pada pandangan agama yang benar, yang tidak sempit dan tidak sampai ekstrim. Mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih Pak Budi. Ya, untuk selanjutnya ke Mbak Karin. Gimana Mbak Karin dengan pertanyaan yang sama? Terima kasih Mbak Duri. Mungkin tantangan terbesar saat ini ya. Kita saat ini kan di era digitalisasi banget Mbak ya. Jadi apapun yang masuk di sosmed ya, seperti mungkin ceramah-ceramah itu terkadang dipotong. Ya, jadi tidak seluruhnya masuk, hanya ada penggalan-penggalan sehingga terjadinya hoax. Nah, itu memicu adanya perbedaan pendapat, mungkin ada pemicu menjadi kebencian di sana. Nah, itulah mungkin tantangan terbesarnya yang pertama di situ, Mbak Nuri. Jadi bagaimanalah kita berbijak dalam menggunakan medsos ya. Selanjutnya sebelum kita menyebarkan atau kita nge-share apapun berita itu, hendaknya diulas dulu apakah berita ini memang benar atau berita ini hanya sekedar penggalan-penggalan, sehingga kedepannya itu tidak terjadi kebencian-kebencian gitu. Karena kita lihat di medsos sekarang mudah sekali ya untuk mengakses hal-hal tersebut. Jadi banyak terkadang penggalan-penggalan seperti ini dan seperti itu gitu. Lalu selanjutnya yang kedua itu mungkin saya sepakat dengan yang disampaikan sama Pak Budi, seperti fanatik mungkin ya. Fanatik terlalu radikal pemikirannya sehingga paham toleransinya itu masih bisa dibilang masih dibilang agak kaku seperti itu. Padahal kan kita sudah di sini sudah menerapkan yang namanya moderasi beragama. Ketika kita beragama, kita harus saling toleransi. Iya, benar sekali. Itu mungkin dari saya seperti itu, Mbak Nuri. Iya, terima kasih Pak Karin. Selanjutnya ke Pak Karel aja dulu dah. Gimana Pak Karel untuk tantangan terbesarnya kita menjaga kerukunan antara umat beragama, Pak Karel? Terima kasih. Jadi menurut saya dari ajaran kitab suci saya itu bahwa manusia bisa jatuh ke dalam kesalahan dan dosa itu disebabkan oleh
dia menunjukkan ego, kesombongannya. Jadi ketika manusia itu bersikap menunjukkan bahwa ini loh saya, ego, menonjolkan dirinya sendiri di tengah perbedaan itu, atau dia menjadi sombong dan ingin tampil lebih, dan ketika dia mulai mendorong atau mengesampingkan yang lain, disitulah dia menjadi tidak seimbang di dalam hidupnya. Dia menunjukkan bahwa kurang peduli, kurang menghargai bahwa di antara orang-orang atau di dalam kehidupan kemajemukan itu ada berbagai macam orang yang berbeda yang selalu saling menghargai, harus saling menerima satu sama lain, tidak menunjukkan ego dirinya atau ego kelompok, dan setelah menunjukkan ego kelompok merendahkan lagi yang lain, itu sangat tidak mendukung suatu keharmonisan. Jadi dalam kehidupan bersama kita saling menghargai satu sama lain, dan juga melihat perbedaan itu sebagai suatu bagian dari anugerah Tuhan. Perbedaan bukan menjadi suatu yang tidak suka dengan perbedaan itu, bukan zamannya lagi. Karena sekarang zamannya di mana seluruh dunia itu menjadi terbuka. Dan perbedaan itu menjadi satu hal yang biasa. Kita harus bisa menerima. Jadi toleransi dan sebagainya itu terjadi ketika kita menerima bahwa memang berbeda. Kita ini diciptakan berbeda. Jadi seperti itu. Jadi kita mengekang ego kita, mengendalikan diri, ada pengendalian di situ, dan juga dengan adanya pengendalian diri itu ada keseimbangan, ada saling menghargai, toleransi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Karel. Baik, Mbak Maya, gimana menurut Mbak Maya tentang pertanyaan yang sama tadi saya Mbak Maya? Terima kasih, saya sangat sepakat dengan Bapak dan Ibu semua ya, bahwa memang tantangan yang paling besar adalah diri kita sendiri. Karena kita ini adalah makhluk yang punya ego tadi ya, pasti. Terus apa yang sudah pernah kita tahu itu biasanya juga kebenaran yang kita anggap benar itu kadangkala sulit sekali untuk berubah. Tapi dalam moderasi beragama kita tahu bahwa kita harus belajar untuk melihat tanpa mengubah esensi, kita bisa fleksibel dalam penerapan gitu ya. Jadi kemampuan yang ini yang memang harus terus dilatih sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih bijak. Memang dalam ajaran Kristen sendiri dasarnya adalah kasih ya, kasih kepada Tuhan, maka kita bisa mengasihi sesama dan juga alam ya kalau disangkutkan ke sana. Tetapi yang perlu kita lihat juga bagaimana mengendalikan diri kita itu juga didasarkan pada pengetahuan yang kita dapatkan. Sebuah gelas, apalagi kan sekarang zaman digital tadi ya, kalau yang masuk di dalam gelas itu adalah yang kotor, yang salah, maka dia suatu saat ketika meluap itu juga yang keluar adalah yang kotor dan yang jahat gitu. Tetapi kalau yang dimasukkan lebih banyak tentang hal-hal yang mengasihi, menghargai, toleransi, karakter-karakter baik itu dimasukkan, maka itu akan keluar menjadi sesuatu yang bersih, yang baik, sehingga bisa menjaga kedamaian. Dan itu memang tergantung banget sama diri sendiri. Tapi jangan lupa bahwa peran agama itu sangat penting, karena itu yang diberikan diisikan kepada kita sejak kecil. Ini ada generasi yang sekarang ini kan generasi yang bisa sampai ke ujung bumi kali ya, tahu berita dan lain sebagainya, pengetahuan ya. Nah, kita juga mesti fleksibel dengan hal itu, bahwa tantangan ini ada. Jadi gimana kita ngebangun yang namanya kemampuan untuk anak-anak atau pemuda-pemudi yang sekarang ini untuk bisa memilah mana sih sebenarnya yang benar, mana yang memang nggak tepat, dan bagaimana merespon. Itu yang sangat harus kita kembangkan dan kita latih begitu ya. Oleh sebab itu
4 pilar moderasi beragama itu penting banget ya, tentang kesadaran kebangsaan kita, anti kekerasan, kemudian toleransi dan juga menghargai budaya lokal. Itu penting banget untuk terus kita tanamkan sama anak-anak juga, sama kita sendiri juga, bahwa kalau kita ada di Bali, cara kita juga harus disesuaikan dengan budaya yang ada di Bali gitu. Ya saya kan dari Jawa, tetapi teman-teman yang dari NTT mungkin cara berbicara dan juga mungkin menghargai, apalagi di Bali kan ada, kalau di Bandung, saya di Jawa Barat itu ada tingkatan ya, berbicara pada yang seumuran sama yang lebih dewasa gitu, ada tingkatannya, gitu, nggak bisa langgar begitu saja. Dan kesadaran tentang itu memang harus dipelajari juga, harus dibina terus. Jadi memang penyuluhan kontekstual tuh memang menyentuh bagaimana budaya di tempat kita menyuluh. Jadi saya pikir bahwa tantangannya yang pertama pasti dari diri kita sendiri, yang kedua pembinaan. Tantangan kita membina yang sesuai dengan konteks di mana kita lakukan itu, dan bagaimana itu mengcounter hal-hal buruk dari kemajuan teknologi yang sekarang ada. Gitu Kak, Mbak Nuri. Jadi saya pikir memang apa yang disampaikan tuh benar banget. Yang paling sulit emang dari kita sendiri ya. Ego kita yang paling sulit tuh. Wah, luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini, dan terima kasih atas semua pandangan indah dan penuh makna dari para narasumber kita hari ini. Nah, sebelum saya tutup, mau ada yang tambahan lagi dari teman-teman narasumber? Sudah mungkin sudah terwakili, sudah ya. Sampaikan. Yang jelas bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan ya, untuk kerukunan, bukan yang menyebabkan ketidakdamaian. Apalagi Bali ini kan Bali yang banyak wisatawan ya. Kalau kita nggak rukun bagaimana? Wisatawan nggak mau kesini nanti. Iya. Dampaknya kemana? Ekonomi. Yang susah siapa? Kita juga. Benar sekali. Sudah pas. Ya, baik sahabat Dentim, dapat saya simpulkan sedikit bahwa semua agama mengajarkan cinta kasih, kedamaian, dan penghormatan terhadap sesama. Nah, jika setiap hati mampu menjadi penyejuk bagi orang lain, maka kerukunan bukanlah hanya cita-cita, melainkan kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Nah, karena keterbatasan waktu, podcast ini saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.